Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada dua berita yang besar sekali mengenai saudara-saudara kita di Gaza, tapi dua-duanya juga berkait dengan Mesir. Nah, hari ini saya akan yang pertama membahas persoalan pernyataan Universitas Al-Azhar yang mengecam penjajahan yang terjadi di Gaza tapi kemudian dicabut. Di mana nilai pentingnya? Pertama, karena Al-Azhar merupakan satu institusi pendidikan yang mungkin kalau menurut saya terbesar di dunia. Terbesar karena apa? Jaringan alumni-alumninya itu menguasai hampir semua lembaga keislaman di dunia ini. Apakah mengalirkan sanadnya, apakah kemudian menjadi guru utamanya dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ternyata yang hebohnya adalah pernyataannya Al-Azhar itu kemudian dicabut dengan statement yang agak aneh karena dicabutnya sambil bilang karena bisa mempengaruhi jalannya negosiasi gencatan senjata. Nah, pertama, eh, mari kita selidiki dulu atau kita baca dulu nih apa statement dari Al-Azharnya nih ya. Al-Azhar Asy-Syarif melantangkan seruan duka dan panggilan nurani kepada dunia, menyerukan secara tulus kepada seluruh manusia merdeka, para pemilik hati yang masih hidup, para bijak bestari, dan para pemegang kehormatan dari seluruh dunia, dan mereka yang masih memiliki ketajaman hati terhadap tusukan nurani, yang masih percaya pada kesucian tanggung jawab kemanusiaan, serta yang menjunjung hak-hak kaum tertindas dan mereka yang tak berdaya memperjuangkan hak dasar untuk hidup aman dan bermartabat layaknya manusia lainnya. Nah, tapi gini, singkat cerita, ada statement yang keras begini. Al-Azhar menegaskan bahwa apa yang dilakukan entitas penjajah ini berupa tindakan kelaparan sistemik dan terencana terhadap warga sipil Gaza yang damai, sementara mereka hanya berjuang mencari sepotong roti atau seteguk air, hanyalah atau adalah kejahatan genosida yang sempurna mencapai semua unsur-unsurnya. Siapapun yang menyuplai senjata kepada entitas ini, Kayan Suhyuni, atau mendukungnya secara politik, administrasi, atau bahkan hanya dengan retorika yang munafik, sejatinya hanyalah mitra dalam kejahatan tersebut. Mereka kelak akan diadili oleh Rabb yang Maha Adil, Al-Hukamul Adil, Al-Hakamul Adil, dan Al-Muntakimul Jabbar, pada hari di mana tidak ada lagi manfaat dari harta ataupun anak kepada mereka. Dan kepada mereka itu, Al-Azhar mengingatkan akan kearifan klasik yang tak lekang oleh zaman. Kita akan dimakan satu persatu ketika banteng putih pertama kali dimakan. Ini adalah salah satu kisah pendek yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat beliau menghadapi fitnah di perang Jamal dan juga perang Siffin. Nah, tapi singkat cerita, akhirnya Al-Azhar Asy-Syarif mengimbau seluruh umat Islam untuk senantiasa memperbanyak doa demi kemenangan orang-orang yang tertindas dengan doa yang pernah diajarkan Nabi SAW sebagai benteng dalam menghadapi ketidakadilan. Ya Allah, Rabb yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan, yang mengalahkan pasukan Ahzab di kota Madinah pada saat itu, kalahkanlah mereka dan menangkanlah kami atas mereka. Nah, ini pernyataan yang menarik sekali karena kemudian dihapus ya dengan dengan satu statement bahwa Al-Azhar khawatir mempengaruhi terjadinya negosiasi gencatan senjata. Oke. Pertama, saya mengajak untuk teman-teman kita luruskan niat dulu, kita harus tetap menjunjung tinggi adab kepada ulama. Karena baik lagi urusan Al-Azhar itu kan bukan cuma Gaza dan Palestina. Urusan Al-Azhar juga menjaga tonggak keilmuan. Urusan Al-Azhar juga menjaga agar Mesir tetap aman dan lain sebagainya. Dan banyak guru-guru kita memang sanadnya sanad Azhari, ya artinya sanadnya berasal dari Universitas Al-Azhar. Permasalahan seperti yang terjadi di Palestina dan lain sebagainya tentu tidak kemudian menjadikan martabat para ulama Al-Azhar jadi jatuh sepenuhnya, karena ada hal-hal lain yang kemudian kita tetap harus takzim mengambil ilmunya dari beliau-beliau yang ada di Universitas Al-Azhar. Itu yang pertama. Yang kedua, fatwa ini tampaknya tidak lepas dari suasana Mesir. Pertama kita bahas dulu ini. Secara politik, Mesir adalah negara yang menjadi jembatan atau negosiator. Namanya negosiator itu tidak boleh menampakkan keberpihakan. Itu yang pertama. Karena kalau misalnya sudah menampakkan keberpihakan, maka namanya bukan lagi mediator, tapi wakil dari salah satu pihak.
Itu yang pertama. Dan gerakan H sendiri gitu ya, melalui Abu Ubaidah atau melalui pidatonya Khalil Al-Hayya itu berulang kali mengatakan terima kasih kepada saudara-saudara Mesir yang sudah menjembatani. Negosiasi gencatan senjata lebih sering berlangsung di Kairo daripada di Doha. Artinya meskipun ya secara lokasi memang lebih dekat, akan tetapi tampaknya memang intelijen Mesir dalam hal ini lebih lebih licin untuk bermain gitu ya. Karena apa? Barangkali memang tentara penjajah mengancam langsung untuk menyerang Kairo, andai kata Kairo membuka front langsung. Tapi kita tahu, tentu saja gitu ya, Mesir tidak sekuat Qatar. Mesir tidak sekuat penjajah, Mesir juga bahkan tidak sekuat Arab Saudi. Itu yang harus kita garis bawahi. Lalu yang kedua, ada anggapan bahwa fatwa ini dicabut lantaran tekanan dari pemerintah Mesir sendiri. Oke, pertama gini, kita tahu bahwa gerakan H yang ada di Gaza merupakan bukan branch bahkan ya, tapi memang gerakan yang langsung diciptakan oleh Ikhwanul Muslimin. Sementara Ikhwanul Muslimin di Mesir itu sudah dilarang karena apa? Dikudeta. Jadi presiden yang sekarang ini, Abdul Fattah As-Sisi, ini dia sebetulnya adalah orang dekatnya Ikhwanul Muslimin. Kalau teman-teman tahu, ada di sini bukunya ya. Ada buku judulnya Seni Menyentuh Hati. Ini biasanya dibaca oleh para murabi di Indonesia sebagai jadi sebelum mereka itu ngisi liko lah, atau sebelum mereka itu ngisi kajian-kajian, biasanya mereka membaca buku itu. Buku itu ditulis oleh Abbas As-Sisi yang ternyata merupakan paman dari Jenderal Abdul Fattah As-Sisi. Dan dulu Muhammad Mursi rahimahullah mengangkat Jenderal Abdul Fattah As-Sisi sebagai Menteri Pertahanan. Kenapa? Karena memang salah satunya Jenderal Abdul Fattah As-Sisi ini adalah orang yang dianggap memahami gerakan H, memahami Palestina, dan cukup soleh saat itu. Ya, ini balik lagi garis bawah saat itu ya. Nanti ada yang bilang, oh ini Bang Amar terlalu banyak Mesir. Enggak, ini mari kita buka secara netral nih. Mari kita buka sebenarnya apa yang terjadi di Mesir gitu ya. Lalu kemudian kita tahu Jenderal Al-Sisi berkhianat ya kepada Muhammad Mursi melalui satu tipu daya yang luar biasa sekali, yang ini nggak ada kaum muslimin yang memaafkan tindakan Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi ini ya. Terjadi pembunuhan besar-besaran di lapangan Robiah pada saat itu, sehingga kemudian Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi menjadi presiden Mesir. Saat itu sempat terjadi ketegangan dengan gerakan H dan juga gerakan Ikhwanul Muslimin yang ada di Yordania. Tapi ketegangan itu kemudian reda karena disibukkanlah saat itu antara gerakan H dengan penjajah, perang tahun 2014, dan gerakan H sendiri sedang rekonsiliasi dengan gerakan Fatah saat itu. Nah, artinya bisa kita lihat di sini sebetulnya karena negara-negara yang habis mengalami kudeta biasanya memerlukan waktu yang lama sekali untuk menghadapi atau untuk menyusun kembali stabilitas negaranya. Seperti saat ini kita lihat Ahmad Syara di Suriah itu perlu waktu lama, setahun lebih untuk melakukan restrukturisasi negaranya setelah pertempuran berdarah. Begitu juga dulu kalau kita lihat riwayatnya setelah Husni Mubarak, kemudian ada pemilu, kemudian setahun kemudian dikudeta oleh Abdul Fattah As-Sisi. Bayangkan rakyat Mesir mengalami 3 tahun yang sungguh berdarah dan sungguh mengerikan. Dan saat ini rakyat Mesir itu tidak dalam kondisi yang menaati Abdul Fattah As-Sisi. Jadi mereka tuh patuhnya tuh karena apatis. Gini, kita di Indonesia ini contohnya di Indonesia kita tahu banyaklah orang nggak suka sama kebijakannya Pak Presiden Pak Prabowo ya, kita fair aja. Banyak orang nggak suka dengan kebijakannya Pak Jokowi, banyak. Akan tetapi kita tetap patuh sama negara kita. Kalau dikatakan lu cinta nggak sama Indonesia, ya cinta gitu loh. Segila-gilanya orang Indonesia tuh, orang Indonesia masih waras gitu loh. Mereka masih nggak ingin memberontak, mereka masih, kalau dikatakan di luar negeri ya mereka masih gimana-gimana, mereka masih cinta sama negaranya. Beda dengan Mesir. Nah, Mesir itu karena habis mengalami kudeta yang panjang, jadi ketaatan mereka kepada negara juga kurang. Udah gitu gelombang kemiskinan tuh jadi besar gitu loh. Dan di selatan ini lagi ada konflik gitu loh. Ada perang di Sudan. Nah, orang-orang yang mengungsi dari Sudan itu berangkatnya ke Mesir juga, dan kebanyakan ini tanpa rasis ya. Orang-orang Sudan itu kan secara warna kulit, secara ras itu berbeda dengan orang Mesir. Mesir itu orang barbar. Ini barbar itu bukan barbar dalam artian bahasa Inggris, itu barbar itu adalah sebuah etnis yang menguasai Afrika Utara. Etnis barbar kemudian campur dengan etnis Arab ya. Jadilah itu bangsa Mesir gitu loh. Dulunya tuh begitu. Ya, jadilah itu bangsa Mesir. Makanya orang Mesir itu kita bisa lihat dari parasnya agak beda dikit sama orang Arab, ya beda dikit sama orang Syam nih, meskipun mereka bertetangga dengan Syam, tapi juga beda sama orang-orang Aljazair, orang Tunisia, orang Maroko, beda mukanya gitu loh. Karena mereka ini ada satu ras campuran gitu ya, dan beda juga dengan yang di selatan, di Sudan, Ethiopia, itu kan semua adalah ras negro.
Kemudian orang-orang negro kan ribut itu ya, di Yaman ini, hijrahlah mereka tuh ke utara. Kalau kita mau ingat tahun 2022, 2023 bersamaan dengan deklarasi Tufan Al-Aqsa, maka kemudian terjadi juga konflik yang besar sekali di Sudan sehingga mereka ini pada mengungsi. Nah, saya pernah ke Mesir agak lama, lumayan lama gitu ya. Ya nggak lama-lama banget sih, pokoknya pernah lah gitu ke Mesir. Dan saya tanya dengan WNI yang ada di sana, saya tanya sama teman-teman saya orang Palestina yang ada di Mesir, saya tanya orang Mesirnya langsung. Ya memang pengungsi-pengungsi yang datangnya dari Sudan ini relatif dalam tanda kutip ya menciptakan beban bagi negara Mesir. Bebannya apa? Beban ekonomi gitu loh karena harus menghidupi mereka. Terus yang kedua, beban keamanan karena rata-rata mereka itu jadi copet, jadi rampok dan lain sebagainya. Ya ex janjau itulah gitu bahasanya. Terus yang kedua, ini yang jadi masalah lagi. Ini jadi masalah lagi. Mesir juga tidak dalam kondisi sekuat itu secara militer sehingga tampaknya Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi itu takut andai kata Mesir terseret dalam konflik berkepanjangan yang modelnya bisa kita lihat di Libanon. Kalau ditanya berarti Mesir takut dong. Jelas, saya akan mengatakan dengan tegas Mesir takut. Berarti wahan dong. Jelas ya, saya juga bisa mengatakan tuahan karena dalam kondisi yang sama. Oke ya, kita bisa bilang milisi-milisi Syiah seperti Hizbullah dan Gerakan Ansarullah dalam hal ini berhasil mengembangkan industri militer. Iran juga berhasil mengembangkan industri militer gitu ya. Sementara kok Mesir tidak. Oke lah, secara indeks pembangunan manusia juga udah kalah jauh ya, beda. Nah, disinilah yang kemudian menyebabkan gitu loh Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi tampaknya tidak mau berkonfrontasi secara politik maupun militer melawan negara penjajah gitu loh. Makanya pernyataan Al-Azhar yang sedemikian beraninya ini akhirnya dicabut. Nah, ada nggak masalah dengan gerakan H? Oh iya jelas, di bawah kepemimpinan Syekh Ahmad Thayyib misalnya, dan apalagi Menteri Agama yang sekarang ya Syekh Usama Al-Azhari hafizahullah ta'ala, mereka berdua itu tidak simpati dengan gerakan H. Gini ya teman-teman, Anda membela Palestina itu beda dengan pro dengan gerakan hak. Anda bisa jadi menjadi orang yang pro Fatah itu bisa. Bahkan bisa jadi menjadi orang yang apolitis, menjadi orang anarko itu bisa. Karena di Palestina itu salah satu gerakan perlawanan yang populer adalah gerakan anarko. Anda bisa menjadi seorang komunis dan dalam hal ini adalah guru-guru kita di Al-Azhar. Sebagian di antara mereka, di antaranya Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah, Syekh Ali Gomah gitu ya, itu dengan logat Mesir itu Syekh Ali Gomah, Syekh Usama Al-Azhari ya hafizahumullah taala, mereka semua itu tidak simpati kepada gerakan H tapi tetap mendukung perlawanan gitu loh. Tetap mendukung perlawanan. Mengapa kok seperti itu? Ya karena balik lagi ada situasi geopolitik yang beda nih di Mesir gitu loh. Ibaratnya gini, di Indonesia ada satu partai terlarang yang dilarang nih di Indonesia, tapi kemudian partai ini di negara tetangga di Malaysia misalnya jadi partai pemenang. Kan bingung nih kan, bukan bingung sih, maksudnya agak rumit gitu loh, agak rumit gitu ya. Makanya akhirnya Universitas Al-Azhar kayaknya relatif demi keamanan bersama gitu loh, akhirnya relatif main aman. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya Universitas Al-Azhar itu juga lebih mementingkan berjalannya tindak atau berjalannya KBM, berjalannya pengajaran dan lain sebagainya, sehingga lebih mampu mencetak ulama-ulama lagi agar bisa disebarkan ke seluruh dunia. Saya bicara dengan para alumni Al-Azhar yang baru-baru ini gitu ya. Saya juga bicara dengan orang yang masih kuliah dari lintas bangsa. Orang Palestina juga ada kuliah di Al-Azhar gitu. Mereka bilang alumni atau syekh-syekh di Al-Azhar itu rata-rata anti Z ya, anti penjajahan. Kemudian kalau tidak bisa dibilang pro gerakan H, setidak-tidaknya pro perlawanan. Akan tetapi gara-gara kondisi negaranya yang berbatasan langsung, lalu yang kedua kondisi negaranya juga bukan negara yang stabil, maka akhirnya mereka relatif main aman. Inilah juga yang kemudian diambil oleh para ulama Libanon yang terkesan diam saja, ulama-ulama Suriah yang terkesan mementingkan negaranya saja gitu loh. Apalagi Suriah dengan Libanon. Saya lebih bisa memberikan uzur kepada Suriah dan Libanon karena mereka tuh habis perang apa dan lain sebagainya daripada ke Mesir sebetulnya, karena Mesir dalam kondisi yang lebih aman dalam hal ini, jelas lebih kuat daripada Lebanon dengan Suriah. Tadi saya bilang Saudi lebih kuat daripada Mesir ya, Qatar lebih kuat daripada Mesir ya. Akan tetapi Mesir tetap adalah satu kekuatan yang terkuat di bumi Syam, yang berbatasan langsung dengan bumi Syam gitu ya. Ada Turki, ada, akan tetapi Turki secara geografis kepentingannya menjaga agar perang yang terjadi di Ukraina atau krisis yang terjadi di Eropa tidak merembet ke negaranya. Tapi kita nggak mau bahas Turki sekarang. Kita sekarang mau bahas Mesir, kita mau bahas Al-Azhar. Jadi ada apa sih di balik pernyataan Al-Azhar yang kemudian dicabut? Ada itu. Dan saya tidak bisa membenarkan kalau teman-teman jadi ekstrim, jadi menyerang kampus Al-Azhar dan lain sebagainya, karena
please, kepentingan Universitas Al-Azhar itu bukan cuma itu, gitu loh. Ini ada misalnya ketegangan antara Sunni dengan Syiah. Ini yang bisa menyelesaikan Universitas Al-Azhar, Syekh di Azhar gitu loh. Ini adalah qadaya umat juga gitu loh. Yang kemudian para ulama-ulama di Azhar mengajari kita, ente hati-hati kalau bersikap takfir. Syiah tidak kafir gitu loh. Kan itu ulama Al-Azhar itu yang punya wewenang semacam itu kan. Jadi Syiah itu tidak kafir, cuma Syiah itu satu varian, satu firqah yang diantara mereka ada yang sudah kafir, bahkan dikafirkan oleh sesama Syiah sendiri, ada juga yang merupakan ahlu bid'ah saja gitu loh. Orang-orang Rafidhah oleh orang-orang Al-Azhar itu dikatakan mereka tuh ahlu bid'ah. Ada juga yang masih berterima di kita, masih bisa diambil dan lain sebagainya. Teman-teman bisa merujuk ke video-videonya Syekh Ali Jum'ah ketika menerangkan soal Syiah, atau Syekh Usama Al-Azhari ketika menerangkan soal Syiah, atau kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Azhar generasi sebelumnya seperti Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari dan lain sebagainya. Gini teman-teman, memahami Al-Azhar itu nggak seperti kita kenal sama Syekh Ali Jum'ah saja, atau seperti kita hanya kenal Syekh Ahmad Thayyib, atau kita kenal Syekh Usama Al-Azhari. Membahas Al-Azhar itu sama seperti kita membahas satu ekosistem keilmuan dunia Islam. Analoginya sama kayak, oke, teman-teman ngebahas masalah Hadramaut itu nggak cuma ngebahas masalah perayaan di makam Nabi Hud. Teman-teman ngebahas masalah Hadramaut itu nggak cuma ngebahas masalah diri pribadinya Habib Umar bin Hafiz, hafizahullah taala. Teman-teman ngebahas masalah Tarim itu nggak sesederhana ngebahas masalah Habib Abdullah Baharun misalnya. Habib Abdullah Baharun bukan masalah, maksud saya begini, nggak sesederhana masalah itu gitu loh. Akan tetapi ngebahas rangkaian keilmuan yang sudah dibangun ribuan tahun lamanya gitu loh, ke arah situ. Jadi sekarang urusan Al-Azhar itu banyak sekali, dan ketika Al-Azhar itu mencoba terlibat kepada masalah kepalestinaan, ini harus hati-hati sekali agar tidak memancing negara yang kejam atau memancing pemimpin yang kejam untuk akhirnya menindak ulama-ulama yang ada, atau pada akhirnya memusuhi ulama. Ini berbahaya nih teman-teman sekalian. Meskipun saya juga tidak menyalahkan pendapat orang yang mengatakan Al-Azhar sudah terbeli. Itu mungkin saja seperti itu, akan tetapi saya yang minim ilmu, saya yang sanad keilmuan itu tidak langsung dari Al-Azhar, hanya guru-guru saja yang alumni Al-Azhar, ya guru-guru saya saja yang dari Al-Azhar. Saya tidak berani menyatakan itu karena lagi-lagi kita harus memiliki adab keilmuan kepada Universitas Al-Azhar. Nanti ditanya, kalau begitu yang bukan alumni Al-Azhar atau yang bukan Azhari nggak boleh dong ngeritik ulama, bukan nggak boleh. Ini ada adab gitu ya. Sebagaimana kan di Universitas Islam Madinah juga begitu kan. Alumni, selain alumni Universitas Islam Madinah agaknya kurang adab gitu kalau misalnya nih kita mengkritik ulama-ulama yang saat ini mengajar di Universitas Islam Madinah yang rata-rata bidang keilmuannya itu diarahkan untuk mazhab Atsari atau Salafi, dan secara fikih mengikut mazhab Hanbali, meskipun mereka nggak mau bilang Hanbali ya, mereka maunya bilangnya apa ya, ya Salafiyah lah gitu, begitu dah pokoknya dah ya. Itu ya teman-teman sekalian untuk memahami masalah Universitas Al-Azhar ini. Yang jelas saya mengapresiasi sekali Universitas Al-Azhar sudah berkali-kali mengeluarkan fatwa dan qaul mengenai kejadian yang ada di bumi Syam. Ini selangkah lebih maju daripada universitas-universitas lain yang hari ini menjadi madrasah yang cukup kuat. Di antaranya ada Universitas Islam Madinah, ada Universitas King Saud misalnya, ada Universitas Damaskus dan lain sebagainya. Saya belum melihat pernyataan yang cukup tegas setegas Al-Azhar. Padahal mereka dalam hal ini ya setara dengan Al-Azhar secara sanad keilmuan, secara pengaruh dan lain sebagainya. Kalau pengaruh sih enggak, kayaknya paling besar Al-Azhar saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.